Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mailatul Awaliyah dengan NIM 22871900014. Saya dari Pendidikan Khusus Untirta 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Banten masa Praksara hingga munculnya Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian geohistoris. Geohistoris ialah menyelidiki, membahas, dan menetapkan hubungan timbal balik antara keadaan alam dengan aktivitas alam dalam menentukan jalannya. Dalam pengkajian geohistoris mempunyai banyak posisi yang sangat penting, yaitu sebagai salah satu pengkajian sejarah dengan menggunakan ilmu bantu geografi. Jadi, dalam pengkajian sejarah digunakan untuk menemukan konsekuensi-konsekuensi logis dari keadaan geografi terhadap suatu peristiwa sejarah. Perkembangan geohistoris Banten. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Wilayah Laut Banten merupakan salah satu jalur laut potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu, Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan posisi geografis dan pemerintahan, maka wilayah Banten, terutama daerah Tangerang Raya, merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditunjukkan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Sejarah Banten. Banten atau dahulu dikenal dengan nama Batam pada masa lalu, merupakan sebuah daerah dengan kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Banten pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak yang ditemukan di Kampung Lebak di tepi Cidanghiang, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Banten. Diawali dengan penguasaan kota pelabuhan Banten yang dilanjutkan dengan merebut Banten Girang dari Pucuk Umum pada tahun 1527. Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang, dan pada tahun 1579 Maulana Yusuf, penerus Maulana Hasanuddin, menghancurkan Pakuan Pajajaran, ibu kota atau Pakuan Kerajaan Sunda. Dengan demikian, pemerintahan di Jawa Barat dilanjutkan oleh Kesultanan Banten. Sejarah perkembangan Banten. Ketika sudah menjadi pusat Kesultanan Banten, sebagaimana dilaporkan oleh J. de Barros, Banten merupakan pelabuhan besar di Asia Tenggara, sejajar dengan Malaka dan Makassar. Kota Banten terletak di pertengahan pesisir sebuah teluk dan lebarnya sampai 3 mil. Kota itu panjangnya 850 depa, di tepi laut kota itu panjangnya 400 depa. Masuk ke dalam ia lebih panjang. Melalui tengah-tengah kota ada sebuah sungai yang jernih, di mana kapal jenis jung dan galei dapat berlayar masuk. Pada awal abad ke-17 Masehi, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Tata administrasi modern, pemerintahan, dan pelabuhan sangat menunjang bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat. Daerah kekuasaannya mencakup juga wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Lampung. Masuknya Islam di Banten. Kesultanan Banten. Sekitar permulaan abad ke-16, di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya ini dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon, yakni Sunan Gunung Jati, dan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Maulana Hasanuddin, untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam daerah Banten. Banten adalah salah satu pusat perkembangan Islam karena Banten mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya Islam, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan, di Banten telah berdiri satu kerajaan Islam yang lebih dikenal oleh masyarakat Banten dan sekitarnya dengan sebutan Kesultanan Banten.
Jadi seperti itu sejarah perkembangan Banten masa Praksara hingga munculnya Islam yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan baik dalam penyampaian, materi ataupun yang lainnya. Saya harap semua yang menonton ini dapat mengerti. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.